Hihihi. Hihihi. Au. Halo sahabat Telajo Bareng, bagaimana kabarnya? Masih suka nonton film horor rame-rame? Kayak saya dong, nonton film horor sendirian pas mati lampu lagi. Hari ini saya akan merangkum film yang berjudul The Conjuring yang dirilis pada tahun 2013. Saya menonton film ini sendirian di rumah nenek saya because the adegan jump scare is this movie very menakutkan dan membangsulkan. Tanpa berlong time ago, langsung saja kita simak videonya. Sejak tahun 1960, pasangan Ed dan Lauren dikenal sebagai penyidik paranormal. Lauren sendiri seorang cenayang yang handal, sedangkan Ed merupakan seorang yang ahli dalam mengusir setan. Ratusan kasus telah mereka tangani, tapi hanya ada satu kasus yang sangat berbahaya dan mereka rahasiakan. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga. Ada Caroline dan Roger serta bersama 5 orang anak perempuannya. Mereka terlihat baru saja pindah rumah dan lokasi rumah tersebut tepat berada di samping danau dan hutan di sekelilingnya. Terlihat salah satu anak bungsu tengah bermain di bawah pohon dekat danau dan nampaknya dia melihat sesuatu di sana. Mereka juga membawa anjing peliharaan, di mana anjing peliharaan tersebut tidak mau masuk ke dalam rumah. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Saat malam hari, terlihat anak-anak mereka sedang bermain petak umpet di dalam rumah dan tak sengaja mereka membuka sebuah pintu menuju ruang bawah tanah yang sengaja ditutup oleh pemilik sebelumnya. Lalu Roger pun memeriksanya dan tiba-tiba tidak terjadi apapun. Nungguin ya. Karena banyak sarang laba-laba, Roger pun memutuskan untuk naik dan meletakkan korek api di tangga tersebut. Saat akan tidur, Caroline pun heran dengan si anjing yang terus menggonggong dan tak ingin masuk ke dalam rumah. Karena tak mau ambil pusing, mereka pun lebih memilih bersilaturahmi kelamin dan tidur. Di pagi harinya, Caroline dikejutkan saat melihat memar di betisnya. Padahal dia semalam melakukan pengencerotan tidak beringas dan biasa saja. Dalam kepercayaan saya sendiri, itu namanya diletak juring. Kemudian Caroline pun membangunkan anak-anak dan salah satu anak yang paling besar mengeluhkan tentang bau busuk di kamar mandinya. Saat ke lantai bawah, Caroline pun kembali diherankan dengan jam dinding yang berhenti tepat pada pukul 3:07. Roger sendiri terlihat sedang membersihkan basement yang penuh dengan kotoran. Ketika si bungsu menanyakan anjing peliharaannya, Caroline menyuruhnya untuk mencarinya di luar. Dan yang terjadi adalah anjing mereka sudah tewas, entah karena apa penyebabnya. Scene berpindah ke rumah Ed dan Lauren, di mana Ed mengajak utusan dari gereja untuk memperlihatkan barang-barang keramat yang disimpan di dalam gudang miliknya. Benda-benda ini mereka dapatkan dari setiap kasus yang telah mereka tangani. Namun ada satu benda yang mendapatkan perhatian khusus, yaitu boneka Annabelle, di mana film tersebut sudah memiliki film sendiri dan bersolok karir terlepas dari film The Conjuring. Antara Ed dan Lauren sendiri terlihat seperti sudah merasakan ada banyak keanehan di rumah miliknya. Roger sendiri terlihat sedang tertidur di meja kerja miliknya, sampai terdengar suara, namun ketika dia terbangun, ia tidak melihat apapun. Lalu dia pun memutuskan untuk melihat lantai atas, dan tiba-tiba keesokan harinya Roger melihat burung yang mati tepat di samping rumahnya. Dia pun heran, apa penyebabnya karena setahu dia, lingkungannya bebas dari pemburu. Ketika keempat anaknya berangkat ke sekolah dan Roger pergi bekerja, di rumahnya hanya tinggal Caroline dan si bungsu. Si bungsu sendiri terlihat sedang bermain sendirian dan berbicara dengan teman imajinasinya. Selanjutnya mereka bermain petak umpet dan giliran Caroline untuk mencari si bungsu. Caroline pun mencari si bungsu ke setiap sudut, hingga masuk ke kamar si anak tertua yang ada lemari besarnya. Tiba-tiba, lemari pun terbuka sendiri. Saat Caroline meminta si bungsu bertepuk tangan, dia pun melakukannya. Namun saat dihampiri, tidak ada siapa-siapa di sana. Dan ternyata, si bungsu bersembunyi di tempat lain. Lantas, siapa yang bertepuk tangan tadi? Ketua pramuka atau juri keprok? Saat malam hari, Roger pun mendapatkan pekerjaan untuk dinas keluar kota selama seminggu. Dan mau tidak mau,
Caroline dan kelima anaknya harus di rumah tanpa adanya seorang laki-laki. Saat si anak ketiga yang bernama Christine tengah tertidur, tiba-tiba terlihat seperti ada yang menarik kakinya. Dia pun melihat ke kolong kasur tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu dia melihat pintu kamar bergerak sendiri, dan ternyata Christine melihat sesosok makhluk di balik kegelapan pintu tersebut, dan dengan wajah ketakutan, Christine pun membangunkan Nancy kakaknya. Tetapi dia tidak melihat apa-apa dan menghampiri pintu tersebut. Dan tiba-tiba, sudah bisa disimpulkan bahwa rumah tersebut memang ada jurinya. Adegan berpindah ke Ed dan Lorraine yang sedang menangani sebuah kasus pasangan suami istri yang sering mendengar suara aneh di atap rumah mereka. Ternyata itu hanyalah kayu renggang yang akan berdecit ketika terdorong oleh angin. Dengan pengalaman Ed dan Lorraine, mereka masih bisa berpikir rasional dalam menghadapi beberapa kasus. Adegan memperlihatkan saat Caroline bangun tengah malam dan tiba-tiba mendengar barang-barang yang pecah sendiri. Hingga tibalah dirinya di ruang basement. Caroline mengira bahwa ada seseorang di sana. Saat akan kembali ke atas dan mengunci basement tersebut, tiba-tiba Caroline terjatuh dan lagi-lagi Caroline dikejutkan saat melihat bola terlempar sendiri. Karena ketakutan dia pun naik ke atas tangga tapi lampu pecah sendiri. Karena keadaan gelap, dia pun menyalakan korek api dan tiba-tiba saat si anak tertua melihat Murphy sedang tertidur sambil berjalan, lalu dia pun mengembalikannya ke tempat tidur. Tak lama kemudian terdengar suara dari arah lemari. Saat dicek ternyata tidak ada apa-apa. Sementara itu Murphy bangun dan langsung melongo melihat ke arah atas lemari. Dan tiba-tiba Roger yang kebetulan baru pulang dari luar kota langsung lari ke atas dan melihat semua orang teriak tanpa tahu apa yang terjadi. Suatu hari saat Ed dan Lorraine mengadakan seminar terbuka tentang dunia supernatural, Caroline hadir di sana untuk melihatnya. Kemudian, dia meminta tolong untuk datang ke rumahnya dan melihat apa yang terjadi pada keluarganya. Saat sampai di rumah Caroline, Ed dan Lorraine pun diperkenalkan pada anggota keluarganya. Kemudian langsung menceritakan tentang semua gangguan yang terjadi. Ed pun menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda adanya aktivitas supernatural di rumahnya. Saat mereka dibawa ke basement, akhirnya Lorraine pun bisa merasakan bahwa telah terjadi hal mengerikan di masa lalu. Ed mulai menginterview Roger dan Caroline untuk mendapatkan informasi secara detail. Sementara itu Lorraine pun mencoba melakukan percakapan dengan anak bungsu mereka. Si bungsu mengatakan bahwa dirinya memiliki teman yang hanya bisa dilihat melalui mainan cermin berputar. Lalu Lorraine pun mencobanya. Saat melihat penampakan tersebut, Lorraine berjalan keluar untuk melihat keadaan di sekitar. Dan saat berdiri tepat di tepi danau dan pohon besar, betapa terkejutnya Lorraine saat melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dahulu di rumah itu telah terjadi sesuatu hal yang buruk. Sehingga membuat rumah tersebut dipenuhi arwah penasaran. Alhasil mereka pun menyarankan untuk melakukan pengusiran setan. Masalahnya, ritual pengusiran hanya bisa dilakukan atas izin dari gereja. Dan gereja akan memberikan izin ritual tersebut jika ada bukti yang memperlihatkan bahwa rumah tersebut bermasalah. Untuk itu, Ed dan Lorraine akan kembali ke sini dengan membawa tim uka-uka beserta alat untuk merekam keanehan di rumah tersebut. Ketika berada di rumah, Ed dan Lorraine dikejutkan saat mendengar rekaman interview Roger dan Caroline, di mana ada sebuah suara yang ikut terekam. Tiba saatnya paranormal activity. Ed bersama tim uka-uka dan dibantu oleh seorang polisi pun mulai memasang beberapa alat seperti kamera dan alat pendeteksi. Hingga saat semua selesai dipasang, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Melihat hal itu situasi pun berubah menjadi hening dan semua orang mendekat ke pintu tersebut. Dan tiba-tiba What? I had to go. Bang Sul, setidaknya bilang atuh kalau lagi teh. Kan aku teh jadi rewas. Kirain teh itu perbuatan juri. Malam pertama paranormal activity tidak ditemukan apapun.
kecuali sedikit suara yang terdengar dari ruang basement. Esok pagi mereka pun terlihat sarapan dan situasi di rumah cukup hangat dan ramai oleh banyak orang yang ada di sana. Karena Caroline tidur cukup larut malam, Lauren pun menyuruhnya untuk istirahat dan menggantikan pekerjaannya. Saat sedang menjemur pakaian di belakang rumah, Lauren melihat langit yang berubah menjadi gelap hingga saat angin berhembus kencang, tiba-tiba lagi. Kain tersebut nampak membentuk seperti tubuh manusia dan terbang menuju jendela kamar Caroline. Sementara itu Caroline yang sedang tertidur tiba-tiba kembali mengalami gangguan. Dan seperti ada orang yang sedang menaiki tubuhnya. Bisa dipastikan arwah tersebut sudah merasuki tubuh Caroline dan mereka semua belum menyadari akan hal itu. Singkat cerita malam pun tiba. Ketika polisi sedang minum, dia melihat sekelebat bayangan putih yang lewat. Karena penasaran, dia pun menghampirinya. Lalu, yang terjadi adalah Ed dan yang lainnya menghampirinya, namun si hantu sudah keburu kabur. Belum selesai dengan hal itu, kembali terlihat bahwa Murphy tidur sambil berjalan lagi menuju ke tempat yang sama, yaitu lemari di kamar atas. Saat diperiksa, Murphy pun seketika hilang. Dengan bantuan alat sinar UV, akhirnya Ed berhasil menemukannya di belakang lemari tepat di antara ruang dinding kayu rumah. Setelah berhasil diselamatkan, si bungsu mengatakan, di sanalah teman imajinasinya bersembunyi. Mendengar hal itu, Lauren pun nekat masuk ke sana. Tak lama setelah Ed memberikan cermin mainannya, Lauren pun menemukan sebuah tali. Dengan sigap, Ed mencarinya ke lantai bawah. Sementara itu, Lauren pun yang masih syok, mencoba mencari tahu apa yang terjadi melalui cermin mainan tersebut. Dan benar saja, ada penampakan sesosok wanita yang tiba-tiba hilang saat ditengok. Tak sampai di situ, Lauren pun dikagetkan saat melihat kaki yang tergantung dan menghampirinya. Setelah melihat semua itu, akhirnya Lauren pun teriak dan berlari ke atas. Lauren menyimpulkan bahwa di masa lalu, telah terjadi pembunuhan oleh seorang ibu kepada anaknya yang disebabkan oleh roh jahat. Merasa sudah tidak aman, Roger dan keluarganya pun pindah ke motel untuk sementara waktu. Di tempat lain, Ed dan Lauren menunjukkan video itu kepada pastor, dengan tujuan agar sang pastor bisa melakukan pengusiran dan mendapat izin dari gereja. Saat malam tiba sepulang Roger bekerja, dia langsung diberitahu oleh anak-anaknya bahwa Caroline membawa kedua adiknya menuju kembali ke rumah. Dengan cepat Roger menelpon Ed dan segera kembali ke rumah. Setibanya di rumah, terlihat Caroline sudah memegang sebuah gunting untuk menusuk Christine anaknya. Si bungsu sendiri menghilang entah kemana. Saat akan dibawa ke pastur, Caroline pun tiba-tiba tertarik ke dalam basement, hingga Ed akhirnya memutuskan untuk melakukan pengusiran setan sendiri. Saat ritual dimulai, keadaan pun semakin mencekam. Christine yang berada di dalam mobil tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan burung gagak yang terbang di sekitar rumah mereka. Saat beberapa bait kalimat diucapkan, tiba-tiba Caroline terdiam. Mereka sangat terkejut ketika melihat Caroline melawan hukum gravitasi lalu terjatuh ke lantai. Di sisi lain, akhirnya si bungsu bisa ditemukan dan ternyata dia berada di bawah lantai rumah. Saat Caroline mendengar hal itu, dia pun langsung melarikan diri. Beruntung, Ed dan Lauren berhasil mencegahnya dan mereka pun melanjutkan ritualnya. Hingga akhirnya iblis tersebut bisa dikalahkan. Dan cerita pun berakhir. Itulah ulasan dari film The Conjuring. Jika kalian mau saya lanjut mereview film The Conjuring 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka berikan saya like sebanyak-banyaknya dan komen sebanyak-banyaknya. Di akhir kata saya pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.